Inilah kisah wafatnya Sayyidina Hussein, cucu Rasulullah yang dipenggal di Karbala. Setelah wafatnya Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, maka putranya Yazid bin Muawiyah diangkat sebagai Khalifah dinasti Umayyah. Namun, banyak sahabat Nabi yang menolak kepemimpinan Yazid karena dianggap tidak layak, termasuk Sayyidina Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair. Maka penduduk Kufah yang sekarang menjadi Irak tidak puas dengan pemerintahan Yazid, menulis surat kepada Husain dan mengundangnya ke Kufah untuk menjadi pemimpin mereka. Mereka berjanji akan membayatnya dan memberikan dukungan penuh. Namun sebelum Husain tiba, Gubernur Kufah Ubaidullah bin Ziyad mengetahui rencana ini dan mengirim pasukan untuk menangkap pendukung Husain di Kufah. Tokoh utama yang setia kepada Husain di Kufah, yaitu Muslim bin Aqil, utusan Husain, ditangkap dan dieksekusi. Meski telah diperingatkan, Sayyidina Husain tetap berangkat dari Makkah ke Kufah bersama sekitar 72 orang, termasuk keluarga dan sahabat setianya. Namun dalam perjalanan, pasukan Yazid yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad menghadang dan mencegat Husain di padang Karbala. Saat itu, pasukan Yazid yang berjumlah lebih dari 4.000 tentara mengepung Husain dan para pengikutnya. Mereka diperintahkan untuk tidak membiarkan Husain dan keluarganya mendapatkan air dari sungai Eufrat, sehingga mereka mengalami kehausan yang luar biasa. Pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, pertempuran terjadi antara pasukan Husain yang kecil melawan ribuan tentara Yazid. Satu persatu sahabat Husain pun gugur dalam pertempuran itu. Maka saat itu, hanya Husainlah yang tetap bertahan seorang diri. Tubuhnya terluka parah akibat serangan panah dan pedang. Dalam kondisi lemah dan kehausan, ia tetap berjuang dengan gagah berani. Hingga akhirnya, Husain dikepung dan diserang secara brutal oleh pasukan Yazid. Shimr bin Ziljawshan, salah satu komandan pasukan Yazid, dia memenggal kepala Husain. Setelah itu kepala beliau dibawa ke Kufah dan Damaskus sebagai bukti kemenangan kepada Khalifah Yazid. Imam Suyuti mengutip dari Imam Tirmidzi yang meriwayatkan kisah dari Salma yang menemui Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad yang saat itu masih hidup. Salma bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Ummu Salamah menjawab, "Semalam saya bermimpi melihat Rasulullah, yang kepala dan jenggot beliau terlihat berdebu. Aku bertanya, mengapa engkau wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Saya baru saja menyaksikan pembunuhan Hussein.